Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, semua sehat ya. Nah, oke nak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Semoga ya kita semuanya sehat selalu. Kemudian kita berdoa supaya pandemi ini segera berlalu ya, sehingga kita bisa berkumpul secara langsung, bertatap muka secara langsung ya. Oke nak, minggu ini kita akan membahas ya tentang materi asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, kalian lihat ya PPT yang saya tampilkan. Lihat nak. Oke. Belum. Ya. Belum ya. Bentar. Oke, saya akan share. Oke. Ini udah nampak ya nak ya? Semua ya? Udah ya. Oke, kita mulai saja ya. Jadi materi kita pada minggu ini itu tentang asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, kalau kalian lihat ya gambar, kalian mungkin tentunya akan berpikir, ih Bu, porno sekali gambarnya, ya kan, pornografi, karena mereka itu kok kayak telanjang-telanjang. Ya memang seperti itu gitu. Jadi keadaan ya nenek moyang bangsa Indonesia pada saat itu memang seperti itu, di mana tingkat kebudayaan mereka memang belum seperti saat ini. Pengenalan terhadap pakaian, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kehidupan sehari-hari itu belum berkembang. Jadi seperti inilah kehidupan mereka pada saat itu. Oke, nah jadi minggu ini kita akan membahas tentang indikator ya, apa yang ingin kita capai di dalam pembelajaran kita minggu ini. Nah, jadi indikator ya, pembelajaran yang akan kita capai pada minggu ini adalah kita ingin menjelaskan asal-usul ya nenek moyang bangsa Indonesia berdasarkan dari teori-teori dari para ahli yang menyatakan bahwasanya nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari ini, dari ini, dari ini. Nah, kita akan melihat apa saja asumsi mereka tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua ya, kita ingin menganalisis bagaimana keterkaitan antara rumpun bangsa Proto-Melayu, Detro-Melayu, dan Melanesoid dengan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, jadi asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia ini bisa kita dapatkan ya teori-teorinya itu dari berbagai pendapat dari para ahli, baik itu ahli dari dalam, dari Indonesia maupun ahli-ahli dari luar seperti dari Belanda atau dari Inggris ataupun yang lain yang mengungkapkan tentang siapa sebenarnya nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, jadi teori dari asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu biasanya akan didasarkan pada dua hal. Yang pertama adalah dasar kesamaan bentuk fisik, dan yang kedua adalah kesamaan dari akar bahasa. Jadi nanti para ahli ya, itu banyak mereka mengkaitkan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu dari bentuk fisiknya dan juga dari bahasanya. Ya, bahasa yang digunakan. Jadi sudah banyak ahli yang sejak lama memiliki pandangan yang berbeda dan mereka itu punya alasan yang kuat mendasari teori yang mereka kemukakan tentang asal-usul dari persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang teori yang diungkapkan oleh ya Dr. Andes Muhammad Ali.
Ya, ini adalah tokoh yang berasal dari Indonesia itu sendiri yang menyatakan tentang ya bahwasanya nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan. Nah, kalau kita lihat Yunan itu adalah di bagian Cina, ya di dataran-dataran Cina itulah daerah Yunan. Jadi Muhammad Ali menyatakan bahwasanya ya asal-usul dari nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan, di mana wilayah itu disebut juga sekarang ini adalah wilayah yang sama dengan Tiongkok Selatan. Nah, jadi Muhammad Ali itu menyatakan bahwasanya orang-orang Cina, ya orang-orang Cina kuno itu dipercaya masuk ke Nusantara melalui hulu sungai. Jadi kalau kalian lihat slide saya, nah inilah persebaran dari migrasi dari nenek moyang kita yang berasal dari luar, ya migrasi dari nenek moyang kita yang berasal dari luar kemudian mulai masuk ke wilayah-wilayah Indonesia. Nah, asalnya dari mana mereka? Dari Yunan, ya dari Yunan atau Tiongkok Selatan. Nah, jadi mereka itu meyakini bahwasannya mereka itu datang secara bergelombang. Gelombang pertama nanti disebut dengan Proto Melayu, ya, dan gelombang kedua itu disebut dengan Detro Melayu. Nah, jadi kata Muhammad Yamin ini, ya, persebaran ataupun kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia secara bergelombang itu mereka menggunakan perahu bercadi ataupun kapal bercadi, dan dipercaya bahwasanya masa itu dalam kebudayaan Indonesia disebut kebudayaan Neolitikum atau zaman batu muda, di mana ya nenek moyang itu sudah membawa peradaban yang lebih canggih lagi daripada peradaban awal yang sebelumnya sudah ada di Indonesia. Ya, jadi inilah gambar persebaran dari nenek moyang bangsa Indonesia yang diyakini sebagai gelombang pertama itu Proto dan gelombang kedua itu adalah Detro. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya teori yang kedua dari Profesor Dr. H. Kern. Nah, jadi Kern berpendapat ya bahwasanya apa? Nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Asia. Kalian bisa lihat juga hampir sama ya dengan teori yang diungkapkan oleh Muhammad Ali yang menyatakan bahwasanya nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari daratan Asia, khususnya di daratan Cina dia. Ya. Nah, Kern ini siapa? Kern itu adalah warga negara berkebangsaan Belanda. Oke, jadi beliau ini pendapatnya kan seperti yang saya katakan tadi, pendapatnya itu sama seperti yang dikatakan oleh Muhammad Ali. Jadi katanya orang-orang yang hidup di wilayah Indonesia, Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia memiliki kesamaan bahasa. Jadi Kern ini menyatakan bahwasanya ada kemiripan bahasa yang dibawa orang-orang dari Cina nanti ke Indonesia. Ada bahasanya yang sama, sehingga dia meyakini bahwasanya nenek moyang bangsa Indonesia itu memang berasal dari daratan Cina karena bersumber dari bahasa tadi. Ya, bahasanya satu rumpun dengan bahasa rumpun Austronesia. Oke, jadi bahasanya juga itu nanti banyak kesamaan dengan bahasa yang dipakai oleh orang-orang Kamboja ataupun Champa ya, dulu Champa sekarang Kamboja, dan banyak kesamaan hal-hal yang berkaitan dengan bahasa di daerah-daerah ataupun wilayah-wilayah yang ada di Indonesia dan wilayah-wilayah khususnya di Asia Tenggara. Ini yang diungkapkan oleh Profesor Kern. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, ini pendapat yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Kalau tadi itu ada Muhammad Ali, sekarang dia ada Muhammad Yamin. Nah, jadi Muhammad Yamin ini berpendapat bahwasanya ya nenek moyang bangsa Indonesia itu bukan berasal dari luar, tapi berasal dari Indonesia katanya. Nah, apa alasan Muhammad Yamin bahwa kenapa dia sangat kuat sekali menyatakan bahwasanya nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia itu sendiri,
ya. Jadi pendapat Muhammad Yamin ini berdasarkan atas temuan-temuan dari fosil-fosil dari manusia purba. Nah, setelah diteliti ya, setelah dia melihat bahwasanya fosil-fosil manusia purba itu lebih banyak ditemukan di Indonesia bukan di Cina, dia berpendapat bahwasanya ya di situ pemukiman mereka. Jadi dia mengambil pendapat bahwasanya ya penemuan fosil banyak ditemukan di sana, maka ya pasti mereka tinggalnya di tempat itu ya, di Indonesia katanya, bukan dari luar. Makanya dari pendapat inilah Profesor Muhammad Yamin menyatakan bahwasanya apa, bangsa Indonesia, nenek moyang bangsa Indonesia bukan dari luar, tapi dari ya Indonesia itu sendiri. Nah, bukti-buktinya dari artefak dan fosil-fosil yang seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini peta persebaran, kalau kalian lihat ini peta persebaran dari nenek moyang bangsa Indonesia itu sendiri, itu masih di wilayah Indonesia semuanya. Nah, oke. Jadi tiga teori itu sudah mewakili dari teori-teori siapa sebenarnya nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi sejarah orang Indonesia itu merupakan salah satu bagian yang unik yang tidak bisa terlepas dari keberadaan kita di Nusantara. Nah, kalau kalian lihat gambar, wah ini gambarnya lama kali sepertinya ya Bu ya. Nah, ini adalah salah satu mungkin contoh nenek moyang bangsa kita gitu, yang kita sadari atau enggak gitu kan, mereka pernah hidup di zamannya dan menjadi apa? Menjadi leluhur kita gitu, penerus dari pembawa dari generasi-generasi penerus yang sekarang ini gitu. Kalau kalian lihat gambarnya kuno kali. Nah, pada masa itu mungkin tidak, tapi pada masa sekarang kita lihatnya itu sepertinya kuno. Nah, kita sebagai manusia yang berbudi sepatutnya nggak melupakan sejarah dari asal muasal nenek moyang kita hingga kita berada di sini. Kita dari mana dan siapa-siapa aja. Nah, itu kita nggak bisa melupakan itu. Termasuk tadi yang rumpun Proto Melayu, Detro Melayu, yang kita anggap sebagai apa? Mereka adalah cikal bakal dari nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, kalau rumpun Proto Melayu itu nanti dia sukunya itu yang masuk ke dalam Proto Melayu itu seperti suku Batak, ya kan? Kemudian suku Toraja. Nah, kemudian kalau yang masuk ke dalam rumpun Detro Melayu itu seperti suku Jawa, ya kan? Kemudian Sunda. Nah, kemudian ada bagian wilayah kecil di Aceh itu masuk kepada rumpun Detro Melayu. Kalau kita lihat, nggak ada sebenarnya perbedaan ciri fisiknya antara proto dan detro, nggak ada perbedaan yang mencolok. Perbedaannya itu hanyalah masalah di waktu kedatangannya saja. Kalau proto dia lebih dahulu, kalau detro dia lebih belakangan daripada proto. Nah, ini adalah ya gambar ya secara animasinya, gimana migrasi besar-besaran orang-orang ya ataupun nenek moyang bangsa Indonesia itu ke wilayah-wilayah yang ada di Austronesia. Nah, jadi katanya berdasarkan dari penelitian von Henne Gelden, ini adalah orang Belanda juga, dia berargumen bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu masih dari Asia Tengah gitu. Diterangkannya bahwa semenjak tahun 2000 sebelum Masehi sampai dengan 500 sebelum Masehi, dari zaman batu ya Neolitikum hingga zaman perunggu, nanti dia masuk ke zaman perundagian, itu telah terjadi migrasi secara besar-besaran. Dari mana? Dari wilayah Yunan. Jadi pendapat dari Gelden ini itu diperkuat dengan pendapat-pendapat dari Kern, kemudian pendapat dari Muhammad Ali yang menyatakan bahwasanya nenek moyang bangsa Indonesia itu dari luar. Tapi nggak tertutup kemungkinan juga bahwasanya nenek moyang bangsa Indonesia itu memang ada berasal dari Indonesia itu sendiri, terjadi migrasi dia nanti. Nah, jadi di sini dikatakan bahwasanya kepulauan di Asia bagian selatan ini dinamai Gelden itu dengan sebutan Austronesia yang berarti pulau selatan, Austro selatan, Nesos itu artinya pulau.
Nah, Austronesia itu jadi kita artikan cakupan wilayah yang amat luas meliputi pulau-pulau Malagasi. Nah, pulau-pulau Malagasi itu adalah pulau-pulau yang berada di sekitaran Asia dia, atau Madagaskar ya, sebelah selatan. Ini dekat dengan daerah negara India. Hingga Pulau Paskah dia sebelah timur, dan dari Taiwan hingga Selandia Baru. Nah, ini masuk ke dalam kawasan-kawasan yang disebut dengan kawasan Austronesia. Nah, dia mirip perahu bercadi itu mirip seperti ini di gambar animasinya. Inilah yang dipakai oleh para nenek moyang itu mengadakan migrasi hingga sampai ke Indonesia. Ini juga dipergunakan mereka. Perahu kajang juga dipergunakan mereka untuk melakukan migrasi secara bergelombang tadi. Oke, jadi sebutan untuk Melayu Indonesia, tadi kan ada Proto Melayu, Detro Melayu. Nah, bagi orang-orang Indonesia, secara umum itu berlaku untuk orang-orang Austronesia, ya. Nah, mereka menetap di wilayah Nusantara, akan tetapi berdasarkan waktu kedatangannya serta daerah yang pertama kali seperti yang saya katakan tadi, itu dibagilah Proto Melayu, kemudian Detro Melayu, dan bangsa-bangsa primitif. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwasanya memang bangsa pendatang, ya nenek moyang yang pendatang dari luar Indonesia itu adalah Proto dan Detro, tapi bangsa asli dari Indonesia itu adalah Melanesoid. Ya, Melanesoid itu dia fisiknya itu seperti orang Papua. Seperti orang Papua, kemudian seperti orang Irian Jaya, seperti itulah bentuk fisiknya. Nah, itu merupakan nenek moyang asli Indonesia yang memang sebelum orang-orang Proto dan Detro datang ke Indonesia, ke Nusantara, mereka sudah ada lebih dahulu tinggal di sini. Nah, bangsa Proto dan Detro lah yang kemudian berakulturasi ya kan dengan bangsa-bangsa ataupun orang-orang Melanesoid. Nah, kita akan membagi ke dalam menjelaskan secara lebih jelas lagi tentang indikator yang kedua tadi ya, tentang rumpun bangsa Proto Melayu atau Melayu tua, dan nanti Detro serta bangsa primitif yang kita sebut nanti bangsa Melanesoid. Nah, untuk bangsa Proto Melayu atau Melayu tua sendiri itu adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia. Nah, kalian lihat gambarnya. Wah, gambarnya Bu seperti ini ya Bu ya, mereka. Ya memang seperti ini, seperti yang saya katakan, nggak ada sebenarnya perbedaan yang mencolok antara Proto dan Melayu dari fisiknya. Sebenarnya sama aja, cuman yang membedakan adalah waktu kedatangan mereka tadi. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, kalian bisa lihat bahwasannya bangsa Proto Melayu ini ya, bangsa Proto Melayu itu bisa kita lihat ya dari barang-barang peninggalannya, artefak-artefak peninggalan dari orang-orang Proto Melayu, yaitu berupa kapak persegi, kemudian nanti ada kapak lonjong juga, di mana rumpun bangsa Proto Melayu ini kebudayaannya masih bukan rendah, tapi dia menengah dia. Artinya dengan bangsa Detro nanti akan kalah. Karena apa? Detro itu sudah membawa kebudayaan modern seperti pembuatan perunggu dia. Nah, siapa aja yang masuk ke dalam rumpun bangsa Proto Melayu kalau di Indonesia? Nah, seperti apa? Seperti suku Dayak, Toraja, seperti saya bilang tadi. Kemudian Batak. Nah, itu masuk ke dalam keturunan Proto Melayu. Nah, kemudian kita masuk ke Detro Melayu. Ya, Detro Melayu ini adalah gelombang kedua yang masuknya ya dari Cina. Nah, mereka ini sudah membawa ya kebudayaan yang lebih modern seperti yang saya katakan tadi. Dan pada masa kebudayaan Detro Melayu ini itu sudah masuk kepada zaman perundagian, di mana zaman perundagian itu adalah zaman yang sudah lebih modern tingkat kehidupannya, mulai dari apa? Penemuan-penemuan artefak yang ditemukan pada saat itu di Nusantara itu sudah meningkat dengan drastis, bukan lagi terbuat dari batu tetapi sudah terbuat dari besi, tembaga, dan perunggu. Ya. Nah, pada masa bangsa Detro Melayu ini datang ke Indonesia,
tingkat kebudayaan yang berhubungan dengan kepercayaan itu sudah meningkat, di mana mereka sudah percaya dengan kepercayaan animisme. Jadi pembuat kepercayaan animisme itu dia nanti berkaitan dengan artefak-artefak yang mereka buat atau yang kita temukan berupa ya artefak-artefak yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti apa nanti diantaranya kapak corong, nekara, menhir yang berhubungan semuanya dengan masalah kepercayaan. Nah, seperti nanti nekara, fungsinya adalah untuk meletakkan sesajen, kemudian juga bisa digunakan untuk genderang ketika musim kemarau itu tidak henti-hentinya, dan nekara ini dipergunakan mereka untuk menabuh, untuk memohon kepada roh-roh halus ya kan supaya hujan itu turun. Nah, ini berkaitan dengan masalah kepercayaan. Kemudian ada dolmen, sartupagos, inilah yang merupakan ya hasil dari kebudayaan dari bangsa Detro Melayu. Oke. Nah, ini tadi yang saya katakan ya, ini tadi yang saya katakan yang merupakan bangsa primitif ya, yang merupakan bangsa primitif yang memang suku bangsa ini sebelum adanya Proto dan Detro Melayu yang datang ke Indonesia, suku bangsa ini sudah lebih dahulu mendiami di Kepulauan Nusantara. Jadi mereka bukan bangsa pendatang, tapi mereka adalah bangsa yang memang sudah ada di situ. Nah, suku apa saja itu? Ada suku Wedoid. Jadi mereka masuk ke dalam kelompok bangsa primitif. Ya. Jadi sisa-sisa suku Wedoid ini pun sampai dengan saat ini itu masih ada gitu, masih ada. Jadi kalau kalian lihat masyarakat primitif yang ada di suku Kubu, yang ada di Riau, ya kan, kemudian yang ada di pedalaman Kalimantan itu masuk ke dalam sisa-sisa suku Wedoid. Nah, ya mereka masih hidupnya itu masih nomaden, di mana mereka itu hidupnya masih di hutan, dan ketika nanti sumber makanan mereka sudah habis di dalam hutan tersebut, mereka akan pindah. Nah, tapi sekarang ini sudah mulai hilang karena apa? Seiring dengan ya penebangan hutan secara besar-besaran di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, sehingga menyebabkan komunitas dari suku Wedoid ini mulai menghilang. Ya, mulai menghilang. Jadi mereka suku Wedoid ini mulai punah di Indonesia. Oke, kemudian suku yang berikutnya itu adalah suku Negroid. Nah, jadi kalau kalian lihat, coba kalian ingat-ingat secara kan pertemuan kalian dengan teman-teman kan secara daring kan. Nah, ada nggak teman kalian yang mirip kayak orang Negroid? Kulitnya hitam. Kemudian rambutnya agak keriting-keriting. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak, Nak? Belum tahu, Men. Oh, belum tahu ya. Belum tahu ya. Belum ketemu secara langsung ya kan. Kalau misalnya ketemu dengan langsung, pasti kalian ini langsung kalau masuk kelas dibilang, Bu, si Anu nih, Bu, orang Negroid, Bu. Kenapa? Karena rambutnya keriting-keriting, Bu. Pusing dia mikirkan pelajaran, jadi rambut yang lurus jadi keriting-keriting gitu kan. Oh, enggak ya. Nah, jadi suku Negroid ini dia mirip seperti orang-orang Papua, ya kan, orang-orang Irian Jaya. Nah, ini mirip, ya. Jadi mereka masuk ke dalam kelompok yang disebut dengan Melanesoid, ya. Jadi di Indonesia nggak ada lagi sisa-sisa kehidupan dari suku Negroid ini, udah hilang. Nah, kenapa tadi saya katakan kenapa bisa mereka punah? Ya karena penebangan hutan secara besar-besaran sehingga komunitas mereka itu hilang di sana. Nggak ada lagi ya tempat mereka itu mencari makan karena udah habis semuanya. Hutan-hutan itu sudah mulai ditebangi, ditanami ya untuk tanaman-tanaman untuk industri gitu. Nah, di pedalaman Malaysia dan Filipina, keturunan suku ini rupanya masih ada. Seperti di mana dia di Semenanjung Malaysia, namanya suku Semang, ya. Dan suku Negrito di Filipina yang merupakan bukti nyata
saksi nyata bahwasanya suku Negroid ini masih ada. Dan kalau kita lihat ya, antara misalnya orang-orang Filipina, kemudian orang Brunei, kemudian orang Thailand, itu kalian lihatlah pasti mirip dengan kita kan? Sama dia, mirip dengan kita ciri fisiknya. Itu artinya apa? Kita berasal dari satu nenek moyang yang sama, yaitu antara ya Proto dan Detro Melayu, kemudian bangsa asli yang tadi ini bangsa primitif. Jadi kalau kita pergi ke Malaysia atau ke Brunei, sama kayak kita nih, wajahnya kayak mirip kayak kita, fisiknya sama semuanya, nggak berbeda dia gitu ya. Jadi itu menyatakan bahwasanya kita satu rumpun ya, di rumpun Austronesia tadi. Nah, ini yang terakhir ya, tentang kalau ini suku anak dalam. Ini sudah mereka kebudayaannya itu sudah ini ya, sudah mengikuti kebudayaan yang modern. Nah, mereka sudah mulai mengenal yang namanya pakaian, walaupun nanti kita lihat ada orang dewasanya itu pakaiannya itu masih tidak menutup aurat, tapi ini mereka sudah mau menerima kebudayaan kain panjang, kemudian kain untuk penutup diri mereka. Biasanya mereka hanya menggunakan untuk penutup badannya itu dari daun-daunan atau dari kulit binatang. Nah, kalau kita lihat anak-anaknya itu sudah memakai pakaian yang seperti kita. Jadi sudah modern. Artinya apa? Mereka sudah mulai menerima ya kebudayaan dari luar. Nah, ini saja mungkin ya pembahasan kita tentang asal-usul persebaran dari nenek moyang bangsa Indonesia. Silahkan yang ingin bertanya, saya akan membuka ya sesi pertanyaan, satu orang saja untuk menanyakan tentang materi ini. Silahkan. Silahkan yang ingin bertanya. Saya akan membuka sesi pertanyaan, satu pertanyaan, karena waktu kita juga nggak banyak. Saya, Bu. Ya, siapa? Sebutkan namanya, kelas berapa ya, Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farul Roji Marpaung dari kelas Dalton. Ya. Jadi gini, Bu. Saya mau nanya, apa bukti yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari Tiongkok? Oke, terima kasih Pak Ruroji. Nah, benar pertanyaan dari Pak Ruroji. Apa bukti yang menyatakan bahwasannya ya nenek moyang kita itu berasal dari Tiongkok? Yang pertama itu adalah fisiknya. Jadi jangan kalian pikir bahwasannya orang-orang Cina, orang-orang Tiongkok yang dulu dengan sekarang itu apa sama gitu. Dimana kalau kalian lihat sekarang ini orang-orang Tiongkok itu kan putih kali, cantik kali ya kan, kulitnya putih-putih. Nah, kalau kalian lihat orang-orang Tiongkok dan kalian mikir, kalian pernah nggak lihat orang Cina yang ada di Indonesia, dia disebut dengan Cina kebun sayur yang ada di Indonesia. Pernah nggak di sekeliling kalian Cina kebun sayur? Pernah? Pernah ya? Nah, Cina kebun sayur itulah mirip seperti orang Tiongkok di zaman dulu. Jadi dia kulitnya nggak putih-putih kali, ya kan? Nah, dia cuma memiliki ya bentuk fisik matanya agak sipit. Yang kedua itu adalah dari bahasa. Tadi makanya si Kern itu dia menelitinya dari kesamaan bahasa. Jadi ada kesamaan identik bahasa yang dipergunakan orang-orang yang berada di Cina ataupun di Tiongkok dengan bahasa-bahasa yang dipergunakan pada saat ini gitu. Nah, jadi mereka itu melihat dari dua sisi. Yang pertama dari fisik, kemudian yang kedua dari bahasa. Oke, itu ya Farul Roji ya. Sudah jelas, Nak? Jelas, Mem. Oh iya, jelas. Berarti itu seperti orang Mongol ya, Mem? Iya. Mongol. Pergelombang ya. Ya, mereka datangnya pergelombang. Yang pertama kali nanti yang datang itu adalah kelompoknya Proto Melayu. Kamu suku bangsa apa, Nak? Farul Roji. Batak, Mem. Batak. Berarti kalau kamu Batak, kamu masuk ke rumpun mana? Proto atau Detro? Kemana, ayo? Detro, Ayo. Mem.
Masih salah. Ayo, siapa yang bisa Bos. menjawab? Si Fahru Roji masuk ke rumpun mana Dedi? Ya, Protomen. Hah? Kemana? Ke Proto, Proto. Fahru Roji, ya kan? Ke Proto Melayu karena kamu orang ataupun suku Batak. Nah, kalau si Dina Ardila, kamu suku apa? Saya suku Jawa, Mem. Nah, kalau kamu suku Jawa, kamu masuk ke rumpun yang mana? Proto atau Detro? Detro, Mem. Detro, oke. Berarti sudah jelas penjelasan saya ya. Nah, saya akhirin saja ya. Saya akhirin saja pertemuan kita kali ini ya tentang pembahasan asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Sekian pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada kita semua dan saya berdoa semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.